Halo RC Lovers, selamat datang kembali di channel Lensapedia. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat desain rumah minimalis di software SketchUp yang simple banget dan cocok untuk kalian yang masih pemula. Jadi jangan khawatir buat kalian yang baru pertama kali pakai SketchUp, karena kita akan bahas langkah-langkahnya dari awal sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita hapus terlebih dahulu model orang yang ada di sini. Kemudian kita ganti style SketchUp-nya ke Shaded with Texture. Nah, dengan begitu tampilan SketchUp kita bakal jadi clear kayak gini teman-teman. Style ini juga bikin kinerja laptop kita jadi lebih ringan dan lebih cepat. Jadi kalau laptop kalian kentang, gue rekomen banget pakai style ini guys. Next, kita tekan tombol L untuk mengaktifkan Line Tool. Dan kita mulai bikin gambar denah rumahnya. Nah, denah ini tuh hal yang sangat penting teman-teman, karena sebuah denah itu bakal jadi konsep dasar untuk menentukan bentuk dari sebuah bangunan nantinya. Oke, di sini kita udah punya denah dengan ukuran luas 6 x 10 meter. Kalian boleh pause video ini atau screenshot detail denahnya untuk kalian ikuti. Terus sebelum kita mulai modeling, kita perlu paham susunan atau struktur dari sebuah bangunan guys, yang mana terdiri dari pondasi, kemudian roof, panel dinding, kemudian balok, lalu kolom, dan juga struktur atap. Nah, kita akan terapkan teori ini dengan fitur tag yang ada di SketchUp-nya. Kita arahkan kursor kita ke default tray dan kita cari bagian tag. Untuk user SketchUp versi 2020 ke bawah, nama lain dari fitur ini adalah layer. Nah, di bagian tag atau layer ini kita buat beberapa list. Yang pertama yaitu denah, kemudian pondasi, roof, dinding, balok, dan yang terakhir adalah atap. Setelahnya, kita pilih semua layernya tadi kecuali denah, lalu kita masukkan ke satu folder supaya lebih rapi. Kita kasih nama folder ini dengan sebutan konstruksi. Nah, dengan begini kita bisa buka tutup kayak gini teman-teman. Jadi tampilan layernya nggak bakal berantakan. Next, kita akan jadikan latar denah ini menjadi group, biar nggak nyatu sama model 3D yang bakal kita desain nantinya. Kita klik 3 kali, lalu klik kanan dan pilih opsi Make Group. Di sini kalian juga bisa gunakan shortcut yaitu Ctrl G untuk mempersingkat waktu. Oke, kita hapus dimensi ukuran ini karena kita mau fokus untuk modeling rumahnya. Pertama, kita pasangkan denah ini dulu dengan tag. Setelah diseleksi, kita pergi ke default tray di bagian entity info. Nah, di sini kita bisa tahu properti dari objek yang kita pilih dan juga mengubah-ubah informasinya, seperti memasangkan atau merubah tag atau layer tertentu. Atau kita bisa aktifin tag di bagian toolbar kayak gini teman-teman. Caranya, kita arahkan kursornya di toolbar, lalu klik kanan, dan kita pilih tag. Dengan begitu, kita bisa terapkan tag dengan lebih cepat dan tanpa membuang banyak waktu. Lanjut, tekan tombol R buat aktifin fitur rectangle. Kita bikin bentuk kotak di samping sini dengan ukuran 15 x 15 cm. Lalu model persegi panjang dengan ukuran 100 x 15. Bentuk yang perseginya gue bikin garis kayak gini biar gampang nyari titik tengahnya. Terus kita jadiin grup untuk masing-masing perseginya. Setelahnya kita jadiin grup ini buat jadi komponen. Caranya, kita seleksi objeknya, lalu klik kanan dan pilih Make Komponen. Atau bisa juga pakai shortcut tombol G biar lebih cepat. Karena ini sebuah kolom, jadi kita bisa ketikkan kolom di bagian namanya. Lalu yang persegi panjang kita jadikan komponen dengan nama dinding. Oke, setelahnya kita move kolom ini dengan move tool atau bisa juga dengan shortcut tombol M. Kita fokuskan ke titik tengah dari garis ini, lalu tekan Ctrl 2 kali sampai kursornya muncul tanda plus kayak gini teman-teman. Terus kita tinggal klik aja dan kita taruh di setiap pertemuan garis yang ada di denah kita.
Kalau udah beres semua, sekarang giliran model yang persegi panjang ini kita taruh di setiap garis panjang yang ada di denahnya. Jangan lupa juga buat tekan Ctrl 2 kali sebelum gerakin objeknya, sampai muncul tanda kayak gini di kursor kita. Shortcut ini berfungsi buat menggandakan setiap objek yang mau kita pindahin. Nah, untuk mengisi garis yang horizontal, kita bisa gandakan dengan cara rotasi. Kita tinggal pilih aja objek mana yang bakal diputar, lalu tekan shortcutnya yaitu tombol Q. Tentukan titik tumpuan rotasinya, sebelum diklik, jangan lupa tekan Ctrl terlebih dahulu. Dan terakhir, tentukan arah putarannya, dan kita masukkan angka untuk menentukan berapa derajatnya. Terakhir, tekan Enter. Setelahnya, kita tinggal ulangi seperti langkah awal, kita tempatkan objek ini di setiap garis horizontal di denah kita. Next, kita perlu menyesuaikan panjangnya dengan scaling tool. Kita pilih dulu objeknya, lalu kemudian kita tekan tombol S. Dan kita tarik sampai memenuhi keseluruhan panjang dari garisnya. Nah, terusin aja kayak gini sampai semuanya benar-benar rata. Nah, sampai di sini denah kita udah jadi dan kita bisa lanjut ke tahap modeling. Di tahap ini, kita akan fokus mengulik dua komponen yang tadi kita udah bikin di awal. Kita mulai dari yang dinding dulu. Biar gampang, kita pisahin dulu rada jauh ke arah yang sejajar kayak gini. Setelahnya, kita masuk ke dalam, tekan P untuk push pull dan kita tinggikan sejauh 20 cm. Lalu kita jadikan grup. Terakhir, kita pasangkan objek ini dengan tag seperti di awal, atau biar cepet kita pakai aja toolbar yang ada di atas ini. Terus kita pasangkan dengan tag sleeve. Yang kedua, kita bikin lagi persegi di atasnya, terus ditinggikan sejauh 300 cm atau 3 meter. Kita jadikan grup, terus pasangkan dengan tag dinding. Lalu sleeve yang di bawah ini kita copy ke atas kayak gini sejauh 320 cm. Setelah di copy, kita pasangkan dengan tag balok. Nah, jadi di sini kita udah punya sleeve, dinding dan juga balok, guys. Terakhir, kita pilih keseluruhannya dengan Ctrl A, lalu jadikan grup dengan Ctrl G. Dan tekan G lagi untuk kita jadikan komponen sekali lagi, guys. Beri aja nama dinding 2 atau kalian bebas sesuka kalian. Oke, sekarang kita keluar dan kita lanjut lagi bikin bentuk kolomnya. Kita hapus dulu garis tengah ini karena kita udah nggak pakai. Tekan tombol P untuk kita push pull dan kita tinggikan sejauh 340 cm. Kita buat jadi grup, lalu pasangkan dengan tag kolom. Ups, sorry tadi kelupaan. Tag yang buat kolomnya belum dibikin ternyata. Jadi kita langsung aja tambahkan di listnya dengan nama kolom. Dan langsung aja kita pasangkan ke objeknya kayak gini. Terakhir, kita jadikan komponen sekali lagi dan beri aja nama kolom 2. Nah, sekarang udah kelihatan ya bentuk portal atau kerangka dari bangunan rumahnya ini. Dan inilah fungsi dari fitur tag, teman-teman, yang udah kita terapkan di awal tadi. Jadi sama seperti Photoshop ya, dimana kita bisa show and hide beberapa objek kayak gini supaya kita bisa fokus ke objek yang lainnya. Dan ini juga bakal sangat memudahkan kita di tahap pembuatan gambar kerja nantinya, teman-teman. Oke, setelahnya kita terusin ke bawah, yaitu bagian pondasi. Kita bikin kotak ukurannya sama aja kayak yang di atas. Terus kita push pull dengan kedalaman 60 cm. Di sampingnya kita lebarkan 5 cm. Terus di samping satunya kita cukup klik 2 kali aja untuk mengulangi perintah yang sebelumnya. Terus garis yang panjang di bawah sini kita geser dengan move tool sejauh 12,5 cm. Begitu juga dengan garis panjang di sisi yang satunya, teman-teman. Jadi kalau kita ukur, di sini kita bakal lihat ukuran dasarnya itu 50 cm.
dan ukuran sisi atasnya yaitu 25 cm. Terakhir, kita jadikan grup, terus kita lanjut bikin model pasangan batu kosong atau sebutan lainnya yaitu end stamping. Kita push pull sedalam 20 cm dan untuk sampingnya masing-masing kita tarik sampai 5 cm. Oke, kalau udah, kita jadikan grup dan kita lanjut lagi bikin model buat pasir uruk. Untuk ukurannya samain aja, tapi kasih kedalaman 5 cm dan kita jadikan grup sekali lagi. Nah, pondasi untuk di panel dinding udah jadi, terus kita lanjut ulangi langkah yang sama buat di bagian kolom. Kita buatkan kotak kayak gini, terus biar ukurannya sesuai, kita seleksi dulu kotaknya, habis itu kita tekan S untuk fitur scaling. Klik satu kali di salah satu handle-nya dan tarik ke arah luar. Kita bisa tekan Ctrl buat mindahin tumbuhannya ke tengah. Jadi sisi yang satunya bisa ikut ketarik juga kayak gini. Terus tekan Shift biar semua sisinya ketarik secara proporsional. Setelahnya kita tinggal sesuaikan atau snap dengan cara mengarahkan kursor ke titik acuan snapnya kayak gini. Dengan begini ukurannya bisa sama guys kayak yang sebelahnya. Coba aja kita ukur, di sisi sini 25 cm dan sisi satunya lagi sama 25 cm juga. Lanjut, kita push pull ke bawah dan kita snap lagi ke titik yang dituju atau masukkan angka buat kedalamannya. Seleksi permukaan yang paling bawah, terus diskalakan, tekan Ctrl sampai ada tulisan Scaling About Center di pojok bawah sini. Habis itu tekan Shift sampai ada tulisan Scaling Uniformly About Center, biar skalanya bisa proporsional. Terus tinggal kita snap ke titik pondasi yang ada di sebelahnya. Sisanya kita tinggal ulangi aja cara kayak gini buat model pondasinya sampai jadi. Oke, sekarang pondasi kita udah jadi semua guys. Langkah selanjutnya di sini kita bakal gabungin biar tampilannya lebih rapih dan gak ada garis-garis yang bertubrukan. Caranya, kita pergi ke menu kamera, terus pilih parallel projection. Nah, nanti tampilannya jadi flat kayak gini guys. Setelahnya kita pilih front view, jadi kameranya secara otomatis ada di posisi depan objek kita. Berikutnya, seleksi dengan cara drag atau klik kanan dari sisi kanan ke kiri kayak gini. Klik kanan terus pilih menu explode. Habis itu kita seleksi pondasinya, drag dari kanan ke kiri, terus pilih menu outer shell. Ulangi cara yang sama untuk model end stamping dan bagian pasir uruk. Seleksi dengan cara drag dari kiri ke kanan, terus gabungkan dengan outer shell. Nah, kalau udah beres semua, kita seleksi semua bagian dari pondasinya, terus kita group dan pasangkan dengan tag pondasi. Sisanya kita bisa inspeksi ulang, jaga-jaga kalau ada geometrinya yang error kayak gini teman-teman. Jadi kita bisa langsung rapihin. Dan inilah dia bentuk pondasi batu kali untuk model desain rumah kita guys. Keren banget kan? Oke, karena kerangka kita udah ready, kita hapus aja komponen kolom dan dinding yang dua ini teman-teman. Dan kita aktifkan kembali semua tag yang tadi kita nonaktifkan. Untuk kemudian kita lanjutin desainnya langsung ke model utama rumah kita ini. Oke, di tahap berikutnya, kita akan buatkan kusen di beberapa dindingnya teman-teman. Karena bukan disebut bangunan kalau nggak ada akses untuk keluar masuk. Nah, kita awali dengan seleksi dua dinding ini dulu, lalu klik kanan dan pilih menu Make Unique. Setelahnya, kita copy salah satunya ke luar agar lebih mudah untuk diedit. Terus, kita kasih rectangle kayak gini, ambil titik startnya dari pojok bawah di sini teman-teman. Masukin angka ukurannya yaitu 200 x 80 cm.
Terus push pull dan dorong ke sisi belakang dindingnya sampai mentok kayak gini. Nantinya dinding ini bakal jadi bolong secara otomatis. Habis itu, semua sisinya kita jadiin grup. Dan kita bikin rectangle sesuai dengan ukuran lubang dindingnya. Nah, persegi inilah yang bakal jadi bentuk kusennya nanti teman-teman. Coba perhatikan baik-baik. Pertama, kita klik 2 kali di permukaannya. Terus tahan tombol shift dan klik 2 kali di garis yang bawah. Jadi kita cuma seleksi hanya 3 sisi garisnya aja guys. Terus tekan tombol F untuk fitur offset. Habis itu tarik ke dalam sejauh 6 cm. Garis yang bawah tadi kita hapus. Terus kita dorong lagi sejauh 13 cm. Kedua, seleksi kembali 3 garis yang bagian dalam. Habis itu kasih offset 2 cm aja. Dan kita dorong lagi sampai 5 cm. Terakhir, tinggal kita jadiin grup dan jadilah kusen pintu buat dinding rumahnya. Nah, gampang banget ya. Cuma dengan offset dan push pull aja udah cukup buat bikin model kusen pintu. Lanjut, kita kasih kotakan lagi buat jadi daun pintunya. Habis itu, kita bakal kasih gap atau jarak antara frame kusen dengan daun pintunya. Kita kasih aja offset ke dalam sejauh 0,5 cm. Setelahnya, kita akan hapus celah gapnya ini, karena kalau kita lihat di dunia nyata, kusen pintu itu selalu ada celah antara kusen dan daun pintunya gini guys. Caranya simple banget, kita pilih dulu keseluruhannya dengan klik 3 kali, terus kita unselect di area permukaan yang dalamnya. Dengan menekan tombol shift dan kita klik 2 kali, terakhir kita tekan delete dan jadilah jarak daun pintu kita ini guys. Next, dengan fitur push pull, kita kasih ketebalan di daun pintu ini setebal 4 cm. Terus, kita jadikan kedua modelnya ini sebagai grup, dan akhirnya kusen pintu kita udah jadi dengan sempurna. Buat kalian yang pengen kusen ini lebih bagus, kita bisa bikin permukaan pintunya sedikit lebih detail. Kita kasih offset ke dalam 12 cm, terus pisahkan jadi 2 bagian pakai line tool. Habis itu, kita dorong masing-masingnya 1 cm aja. Habis itu, kita kasih offset lagi untuk masing-masingnya sedalam 10 cm. Next, kita pilih 2 persegi ini, terus kita gerakin ke depan. Ups, kalau arah gerakannya nggak sesuai kayak gini, kita bisa tentuin sesuai arah aksisnya teman-teman. Misalnya kita tekan tombol kanan, nah nanti arah gerakannya bakal ngikutin garis aksis merah atau sumbu X. Terus tombol panah kiri buat ngikutin arah aksis hijau atau sumbu Y. Dan tombol panah atas untuk kuncian ke aksis biru atau disebut juga dengan sumbu Z. Nah, karena kita perlu kunci arahnya ke sumbu merah, langsung aja kita tekan tombol panah kanan dan kita snap sejajar dengan permukaan daun pintunya. Terus kita ulangi cara kayak gini buat detailing bagian belakangnya teman-teman. Nah, untuk sentuhan terakhir, gua mau ngasih gagang atau pegangan pintunya teman-teman, biar makin kelihatan perfect gitu. Bentuknya sederhana aja, ya cuma kotak kayak gini, terus dikasih kedalaman dan lubang di tengahnya. Jangan lupa untuk selalu jadiin grup, atur posisi di tengah, habis itu copy ke sisi yang satunya. Nah, itu dia cara bikin kusen pintu teman-teman. Selanjutnya, kita pilih 2 komponen dinding ini, klik kanan dan pilih Make Unique. Untuk dinding yang ini, cukup copy aja model pintunya. Habis itu taruh pintunya dan flip dari kiri ke kanan. Terakhir, kita ulangi cara kayak gini untuk model dinding yang lainnya.
Oke, sebelum beranjak ke langkah berikutnya, kita kasih plat lantai dulu ke model rumahnya ini teman-teman. Sederhana aja, kita cukup bikinin model kotak kayak gini sampai memenuhi area dalam dari semua slope-nya. Habis itu kita kasih ketebalan yang setara sama slope atau sampai ke titik nol dari tanahnya. Supaya lebih detail, di bagian lantai teras ini kita bisa turunin levelnya 2 cm aja teman-teman. Untuk bagian luarnya, kita lebarkan sedikit biar sejajar sama dinding luarnya. Nah, mantap guys. Di ruangan toiletnya, kita juga bisa turunin levelnya 2 cm kayak gini. Terus, bisa juga kita tambahin blok buat tempat klosetnya guys. Ini optional aja, kalau kalian mau ikutin boleh, kalau nggak mau ngikutin juga nggak apa-apa, lanjut aja ke step yang berikutnya. Next, kita lanjut ke bagian atas, yaitu atap. Cara bikin atap juga nggak kalah gampang teman-teman. Caranya sama kayak bikin plat lantai, yaitu kita bikin kotakan kayak gini sampai memenuhi semua area bangunan rumahnya. Terus kita kasih ketebalan, ukurannya dikira-kira aja, tapi umumnya ukuran ideal plat, baik itu plat lantai atau plat atap, rata-rata minimal 20 cm. Setelah jadi kayak gini, kita kasih offset di permukaan atasnya dengan ukuran 75 cm. Nah, dari hasil offset ini, kita tinggikan 35 cm teman-teman. Terakhir, kita jadikan ini sebagai grup. Sebelum lanjut, kita kasih garis penanda menggunakan fitur protaktor, supaya lebih mudah menentukan titik dan kemiringan sebelum menggambar atapnya teman-teman. Di sini gue bakal menerapkan kemiringan atapnya yaitu 35 derajat. Terus kita lebarkan ke samping sejauh 35 cm. Kasih penanda lagi kayak gini sejauh 25 cm buat ketebalan list plank. Terakhir kita kasih penanda lagi buat pembatas area genteng. Nah, kalau udah ditandain kayak gini, kita tinggal gambar aja sketsa atapnya. Kalau sketsanya udah jadi, kita salin permukaan yang paling atas ini untuk kemudian kita jadikan patokan. Habis itu, pilih permukaan yang atas, pilih fitur Follow Me, kita sulap sketsa ini jadi 3D. Dan boom! Keren banget kan? Nah, sisanya kita tinggal cek ulang karena biasanya ada geometri yang hasilnya nggak sempurna kayak gini guys. Kita cukup hapus aja menggunakan eraser. Dan untuk nambal permukaannya, kita cukup ulangi garisnya dengan line tool. Kalau udah, balikin lagi posisinya ke tempat yang semula. Seperti biasa, kita buat atap ini menjadi lebih detail dengan hubungan atau knock. Kita masuk ke dalam grup atap ini, lalu kita seleksi semua garis knocknya. Nah, kita bakal salin tanpa mengubah posisinya, jadi tetap posisinya seperti di awal. Caranya, kita pergi ke menu edit, lalu pilih paste in place. Nah, berhubung di sini gue udah pasangkan shortcut yaitu Ctrl+Shift+V. Jadi gue bisa langsung terapin fitur ini dengan cepat. Terus masing-masing dari sisinya kita beri offset ke dalam sejauh 15 cm. Nah, kalau udah semua, kita sambungkan ke 4 ujungnya ini menggunakan line tool.
Nantinya secara otomatis akan terbentuk face atau geometri permukaan dari knocknya. Next, kita bakal beri ketebalan untuk hubungan ini, tapi kali ini kita gunakan plugin bernama Join Push Pull. Link downloadnya udah gue cantumin di deskripsi, jadi kalian bisa cek aja ke bawah. Dengan plugin ini, kita bisa push pull beberapa face sekaligus dengan mudah, teman-teman. Nah, di sini kita kasih aja ketebalan untuk knocknya, yaitu 5 cm. Terakhir, kita jadikan grup dan jadilah model atau bentuk dari atap rumah ini, guys. Nah, makin cakep ya. Untuk berikutnya, di sini gue mau meluangkan waktu sejenak buat koreksi hasil kerja kita sejauh ini. Jadi kalau ada yang kurang oke, kita bisa langsung revisi, teman-teman. Nah, untungnya di sini cuma ada kesalahan kecil ya, yaitu arah pintunya yang nggak sesuai kayak gini. Di sini langsung aja gue revisi dengan flip tool. Dan untuk yang pintu toilet, gue mau geserin ke pojok kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita bakal kasih jendela di setiap dinding luar dari rumah ini, guys. Seperti biasa, kita terapkan make unique untuk dinding yang mau kita edit. Tujuannya yaitu membuat komponen baru supaya komponen dinding yang lainnya nggak ikut berubah. Kalau udah, tinggal kita gambar aja sketsa kusen jendelanya kayak gini. Dan biar lebih efisien, di sini gue terapin make komponen di model kusennya. Nah, nantinya kita udah nggak perlu lagi nih kerja 2 kali ngulangin bikin model kusen jendelanya. Jadi nggak buang-buang waktu kan? Nah, untuk cara bikinnya nggak jauh beda kayak bikin model kusen pintu. Cuma dengan fitur offset dan push pull udah cukup buat ngebentuk model jendelanya. Nah, setelah frame kusen atau kusen luarnya ini jadi, kita lanjutin bikin daun jendela beserta kaca jendelanya. Ya, pada intinya nggak jauh beda lah ya sama cara bikin kusen pintu. Caranya sama, cuma ukurannya aja yang beda. Kalau kusen pintu ukurannya gede, nah kusen jendela ukurannya itu lebih kecil, guys.
Next, di atas sini kita bisa tambahin profil kanopi kayak gini guys, buat pengaman kalau seumpama nanti ada hujan biar nggak kemasukan air. Lanjut, kita terusin ke sisi rumah yang satunya. Kita ulangi aja seperti cara yang di awal, yaitu kita terapkan make unique untuk dinding yang mau kita edit, untuk memisahkan komponen ini dari komponen yang lainnya. Nah, kalau udah, kita tinggal copy paste aja model jendelanya ke sini teman-teman. Terakhir, kita bolongin dindingnya dan udah deh jadi. Dan untuk selanjutnya, ulangi aja cara kayak gini untuk sisa dinding yang belum ada kusen jendelanya guys. Oke guys, kita udah sampai sejauh ini dari modeling fondasi ke modeling semua kusen sampai jadi. Tapi ada satu hal yang belum kita buatkan modelnya guys, yaitu bagian muka atau yang biasa disebut dengan fasad. Nah, fasad ini merupakan cerminan dari gaya arsitektur yang sedang diterapkan di sebuah bangunan. Seperti misalnya gaya klasik atau minimalis, hingga arsitektur modern, semua terwakilkan dengan hanya melihat fasad ini guys. Oke, kita mulai dengan menerapkan make unique pada komponen dinding yang depan ini. Dan kita bagi permukaannya jadi dua kayak gini. Terus kita buatkan model jendela dengan ukuran 150 x 65 cm. Dan kita sejajarkan tingginya dengan tinggi pintu utamanya guys. Terakhir, kita posisikan ke tengah biar kelihatan seimbang. Nah, kalau udah, tinggal kita buatkan kusen jendelanya. Nah, untuk bagian fasad ini, kusennya kita buat bentuknya sedikit berbeda dari kusen yang lainnya. Gunanya untuk lebih menonjolkan kesan istimewa dan unik untuk bagian wajah dari rumah ini, teman-teman.
Oke, model jendela untuk wajah bagian kanan udah jadi. Kita lanjut menambahkan jendela untuk wajah bangunan di sebelah kiri. Untuk jendela yang ini kita akan bagi 3. Caranya kita ambil 2 garis yang sebelah kiri ini lalu kita salin ke sebelah kanan. Kemudian kita ketikkan garis miring 3 lalu tekan enter. Di jendela yang ini kita buat jadi 3 bagian dengan 2 daun jendela yang aktif dan 1 kaca jendela mati di bagian tengahnya. Nggak lupa juga di sini gue terapkan make komponen untuk model daun jendelanya agar lebih praktis dan efisien selama proses modelingnya. Next, kita akan percantik lagi bentuk fasad ini dengan menambahkan sedikit lekukan di area carportnya. Di bagian dinding yang ini, gue mau bikin garis-garis strip biar kesannya nggak polos banget guys. Nah, untuk dapetin ukuran yang sama, caranya kita copy dulu garis yang paling atas ini. Lalu bersamaan dengan garis yang aslinya, kita copy lagi sampai mentok ke bawah. Nah, terakhir, jangan tekan tombol apa-apa dulu, kita langsung aja tekan bagi 5, lalu enter. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan hasil pembagian yang rata dan seimbang, teman-teman. Selebihnya kita tinggal dorong ke dalam dengan fitur push pull satu-satu
Atau biar lebih cepet, di sini gue pakai plugin Join Push Pull biar bisa ngedorong semua strip ini sekaligus. Next, kita sembunyikan dulu karena kita mau buat dekorasi fasad yang lainnya. Jadi biar kita bisa lebih fokus. Untuk bagian fasad yang sebelah kanan ini, kita bisa buatkan profil timbul kayak gini untuk menambah variasi dan estetika pada rumahnya. Terus kita push ke bagian fasad yang satunya kayak gini sejajar dengan kusen jendelanya. Nah, untuk fasad yang sebelah kiri, kita bisa tambahkan dinding penutup di sampingnya kayak gini, supaya kelihatannya lebih rapih teman-teman. Next, kita bisa percantik lagi dengan membuatkan semacam kisi-kisi seperti ini, yang mana selain bisa membuat teras rumah ini lebih teduh dari terik matahari, kisi-kisi ini berfungsi untuk menambah privasi bagi penghuni rumahnya, guys. Terakhir, kita tutup celah yang bolong dengan menambahkan rectangle di tengahnya. Untuk ketebalannya 2,5 aja udah cukup, karena tutup ini fungsinya hanya untuk estetika aja. Next, biar kesannya nggak polos banget, di sini gue mau tambahin lubang kotak-kotak biar ada aksen seperti kusen jendela, cuy.
Di sini kita bisa sempurnakan bentuknya dengan menambahkan tutup kaca, jadi biar kelihatannya kayak jendela beneran gitu ya. Jangan lupa untuk selalu terapkan make komponen untuk objek-objek yang mirip, termasuk tutup kaca ini. Nah, untuk ketebalannya kita kasih aja 0,5 cm ke belakang dan 0,5 cm lagi ke bagian depan. Jadi total tebalnya yaitu 1 cm. Nah, overall model rumah kita ini udah jadi teman-teman. Gue ucapin selamat buat kalian yang udah berhasil bikin modelnya. Nah, next ada sedikit area yang perlu kita sempurnakan, yaitu depan rumahnya guys. Umumnya bagian depan rumah itu dipakai buat taman, jadi langsung aja kita eksekusi bareng-bareng. Pertama, kita pastikan areanya memenuhi keseluruhan fasad termasuk dinding yang paling luar. Terus kita sisihkan space tepat di depan pintu dan bagian teras, yang mana akan berfungsi untuk akses jalan keluar masuk ke dalam rumahnya. Untuk ukuran kalian bebas tentuin semaunya, tapi di sini gue mau pakai ukuran 107,5 kali 80 cm. Oke, sketsa dasarnya udah jadi. Selanjutnya kita mulai bikin bentuk tamannya. Kita awali dengan membuat frame tamannya dengan offset 15 cm aja. Terus buat tingginya yaitu 10 cm kayak gini. Terus kita jadiin grup. Nah, ternyata hasilnya itu kurang cocok sama kisi-kisi yang tadi kita udah bikin guys. Jadi di sini gue mau rapihin jaraknya biar kelihatan lebih seimbang. Langsung aja kita hapus dulu tiang kisi-kisi ini, lalu kita atur ulang jarak antar tiangnya. Jangan lupa kita manfaatkan fitur grip yang ada di SketchUp-nya untuk memudahkan kita mengambil patokan di suatu objek. Oke, kita langsung aja ambil patokan di sudutnya yang kiri, lalu kita gandakan dan bawa ke pojokan dindingnya. Next, langsung aja kita ketikkan garis miring 5 lalu tekan enter. Maka objek akan tersalin secara otomatis dan jaraknya akan terbagi dengan seimbang kayak gini. Lanjut, untuk bagian carport kita bisa buat pembatas lahan sederhana dengan ketinggian setengah dari tinggi kotak yang paling bawah dari fasadnya ini. Ya bukan apa-apa guys, cuma buat menambah estetika rumahnya aja, biar kelihatannya nggak terlalu polos banget cuy. Nah, terakhir kita jadiin grup. Terus di sini gue mau tambahin ketinggian di frame tamannya sejajar dengan ketinggian frame yang ada di carport. Oke guys, gue ucapin selamat sekali lagi karena kita udah selesai membuat model rumah ini 100%. Dan sekarang kita udah masuk ke tahap yang paling akhir, yaitu tahap painting atau memberi warna pada model bangunannya. Nah, langsung aja kita mulai dari yang paling depan dulu, yaitu taman. Kita bisa warnain dengan tekstur rumput yang udah tersedia di panel material di SketchUp ini. Di sini kita bisa langsung klik aja tekstur yang diinginkan dan kita aplikasikan ke permukaan model yang dituju. Nah, kalau ada putih-putih kayak gini, tandanya ada permukaan yang saling tumpang tindih guys. Oke, kita coba cek dulu. Nah, ternyata masalahnya itu dia bertabrakan dengan permukaan denah ini. Solusinya, kita sembunyikan aja model denah ini, dan sekarang teksturnya bisa terpakai dengan sempurna. Selanjutnya, kita bisa buat ulang permukaan sederhana untuk bagian carport rumahnya. Dan sisanya tinggal kita terapkan tekstur sesuai dengan yang kita mau. Kayaknya gambar tekstur yang ini agak mirip-mirip sama aspal ya, jadi gue bakal pakai gambar tekstur ini.
kita juga bisa atur tekstur ini lebih lanjut lagi di bagian editing. Misalnya kita mau perbesar ukurannya atau kita mau atur rona warna, semua bisa disesuaikan di bagian ini guys. Oke, kalau udah, jangan lupa selalu kita jadikan grup. Lanjut, kita beralih lagi ke bagian dinding fasad. Di sini gue mau kasih kira-kira warna abu-abu aja kali ya. Karena warna abu-abu itu warna netral guys. Jadi cocok aja gitu buat dikombinasikan ke warna apapun. Nah, untuk bagian komponen yang lain seperti sleeve, kolom, dan dinding, jangan lupa untuk menerapkan make unique sebelum kita terapkan warna. Karena kita nggak mau komponen yang serupa ikut berubah warna juga. Next, untuk kisi-kisinya, kita bisa kasih warna karamel kecoklatan. Dan untuk dinding yang ini, di sini gue mau kasih warna abu-abu muda. Warna-warna ini opsional aja ya teman-teman. Kalian bebas mau kasih warna apa aja sekreatif kalian. Jadi kalian nggak perlu mengikuti warna yang ada di video ini. Oke, sekarang kita lanjut ngewarnain kusen. Kita bisa mulai dari kacanya dulu. Kalian bisa cari tekstur kaca di katalog warna di SketchUp-nya ini dengan tingkat transparansi yang ya mirip-mirip gitulah ya sama kaca beneran di dunia nyata. Kalau bagian kacanya udah semua, kalian bisa lanjutin cara kayak gini untuk coloring sisa model geometri yang belum dikasih warna. Seperti model gagang pintu, daun pintunya, kemudian model plat lantai, dan lain-lain sebagainya teman-teman. Kita lanjutkan ke dekorasi fasad yang ada di atas ini. Kalau kalian pengen ambil warna yang udah dipakai, kalian bisa tekan dan tahan tombol ALT, arahin ke model yang dituju, lalu klik kiri. Kalian bisa lihat sampel warnanya udah aktif dan kita bisa langsung terapkan ke permukaan model yang lainnya. Selebihnya, kita bisa lanjutkan cara kayak gini untuk model geometri lainnya yang belum dikasih warna.
Nah, terakhir untuk tekstur keramik, kalian bisa download teksturnya melalui 3D Warehouse. Cukup ketikkan Lensapedia, maka akan muncul aset 3D yang pernah gue bikin di SketchUp. Di sini kalian bisa scroll aja ke bawah sampai ketemu dengan model ceramic texture. Selanjutnya, kalian bisa ambil sampelnya dan langsung diterapkan ke plat lantai rumah ini, guys. Nah, tekstur ini udah disesuaikan dengan ukuran keramik di dunia nyata, yaitu 40 cm. Jadi kelihatannya lebih real gitu. Sisanya, tinggal kita hapus aja model keramik yang tadi kita download. Nah, untuk sentuhan terakhir, kita bisa hiasi model kita ini dengan furniture dari 3D Warehouse. Seperti lampu dinding outdoor, kemudian lampu taman, vegetasi tanaman, dan lain-lain sebagainya. Oke guys, mungkin sampai di sini aja materi kita untuk video kali ini. Gimana? Gampang banget kan bikin desain rumah minimalis di SketchUp? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share dan juga subscribe ke Lensapedia biar kalian gak ketinggalan tutorial seru yang lainnya. Kalau kalian ada ide atau pertanyaan yang perlu diajukan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Tetap semangat guys, and I see you next time.